Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang restitusi PPN di pertemuan 20. Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dalam suatu masa pajak tertentu. Penyebab terjadinya lebih bayar pada pajak pertambahan nilai (PPN) 1. Kelebihan pajak masukan karena pembelian barang modal oleh pengusaha kena pajak pada saat awal usaha dimulai. Kedua, kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang diekspor. 3. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Keempat, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Kemudian, mekanisme restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN. 1. Restitusi pajak pertambahan nilai melalui pemeriksaan adalah pengajuan permohonan restitusi PPN. Kemudian permohonan restitusi dapat diajukan oleh PKP ke kantor pelayan pajak atau KPP tempat dikukuhkan. Kemudian DJP melakukan pengecekan dan akan diterbitkan SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Lalu DJP menerbitkan SKPLB paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diserahkan dan diterima secara lengkap, kecuali pada kegiatan tertentu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen Pajak. Yang terakhir, apabila DJP tidak memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, maka permohonan restitusi PPN dapat diartikan disetujui dan dalam waktu 1 bulan setelah jangka waktu terakhir SKPLB tersebut akan diterbitkan. Kemudian yang kedua, restitusi pajak pertambahan nilai melalui penelitian PKP kriteria tertentu atau pasal 17C Undang-Undang KUP. Lalu pengusaha kena pajak atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Kemudian pengusaha kena pajak atau PKP resiko rendah dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap yang pertama, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Yang kedua, bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak penghasilan yang dikreditkan wajib pajak pemohon. Yang ketiga, pajak masukan yang dikreditkan dan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak pemohon. Pengusaha kena pajak atau PKP risiko rendah. Yang pertama, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Yang ketiga, pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai mitra usaha utama kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mitra utama kepabeanan. Yang keempat, pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat atau authorized economy operator. Dan yang kelima, pabrikan atau produsen selain pengusaha kena pajak yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Lalu, perdagangan besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin perdagangan besar dan sertifikat cara distribusi obat yang baik. Lalu, distributor alat kesehatan yang memiliki pertama sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik. Lalu ada perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh badan
saham milik negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan badan usaha milik negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu pengusaha kena pajak yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu diperlakukan sebagai pengusaha kena pajak beresiko rendah tanpa terlebih dahulu diterbitkan keputusan penetapan. Dalam hal tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Yang terakhir, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu. Yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Kedua, penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang tidak dipungut PPN. Yang keempat, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Keputusan atas permohonan PKP beresiko rendah diberikan paling lama 15 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan berakhir, DCP tidak memberikan keputusan, berlaku ketentuan permohonan WP dianggap dikabulkan dan DCP harus menerbitkan keputusan penetapan sebagai PKP beresiko rendah. Nah, untuk pertemuan 21 kami akan membahas tentang PBB dan Bea Materai. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Objek pajak PBB P2 menurut Undang-Undang PDRD Pasal 77 Ayat 1 menjelaskan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk dokumen terkait PBB diantaranya 1. Surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam hal pelaporan data subjek pajak dan objek pajak yang dimiliki. 2. Lampiran SPOP atau LSPOP merupakan dokumen lampiran yang berisi tentang detail data pajak yang disajikan dalam SPOP. 3. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, yaitu surat pemberitahuan besarnya PBB terutang berdasarkan data yang ada pada SPOP, diterbitkan oleh Fiskas kepada wajib pajak. PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dilunasi oleh wajib pajak paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Keempat, surat ketetapan pajak daerah atau SKPD, yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB terutang, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah PBB terutang. Jumlah PBB terutang yang terdapat dalam SKP dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Yang kelima, surat tagihan pajak daerah atau STPD, yaitu surat yang digunakan untuk menagih PBB terutang disertai dengan sanksi yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Jumlah pajak terutang yang tercantum dalam STPD harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan STPD. PBB yang tidak dikenakan menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB dan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang PDRD, yaitu 1. Dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua,
dipergunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di ibadah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya. Keempat, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Kemudian digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Lalu subjek pajak. 1. Mempunyai suatu hak atas bumi. 2. Memperoleh manfaat atas bumi. 3. Memiliki bangunan. 4. Menguasai bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang 1, besarnya NJOP ditentukan berdasarkan kondisi atau keadaan objek pajak pada setiap 1 Januari. Yang kedua, nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata harga pasar dalam transaksi jual beli tanah. Faktor yang menentukan NJOP adalah lokasi, pemanfaatan, bahan bangunan, teknik, serta kondisi lingkungan. Ketiga, NJOP sama dengan NJOP bumi sama dengan luas tanah dikali nilai tanah ditambah NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali nilai bangunan. Yang keempat, NJOP untuk perhitungan PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Dan yang terakhir, PBB terutang sama dengan NJOP dikali tarif. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Objek bea materai. 1. Dibuatkan untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yaitu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, akta notaris beserta grossi, salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat tanah serta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grossi risalah lelang. Selanjutnya, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi. Kemudian, dokumen lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2. Digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atau tanggungan pengirim, dan surat lain yang dapat dipersamakan dengan surat-surat tersebut. Lalu segala bentuk ijazah, maksud kami segala bentuk ijazah. Kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, uang pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk pembayaran tersebut. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kwitansi untuk semua jenis pembayaran pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Kemudian surat gadai. Lalu tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, sekarang kita bahas tarif dan saat berutang bea materai. Sejak tanggal 1 Januari 2021, tarif bea materai adalah sebesar Rp10.000. Bea materai terutang pada saat dokumen berupa surat perjanjian, akta notaris, dan akta pejabat pembuat akta tanah dibubuhi dengan tanda tangan. Kemudian, dokumen berupa surat berharga dan dokumen transaksi surat harga selesai dibuat. Lalu, dokumen berupa surat keterangan, surat perjanjian, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan sejumlah uang diserahkan kepada pihak yang dituju. Kemudian, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti diajukan ke pengadilan. Lalu, dokumen yang dibuat di luar negeri mulai digunakan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, saat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.